Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Kliwon ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini bagaimana mengatasi ya rezeki ditutup orang ya. Atau ketika teman-teman Jumat Kliwon ini terkena sihir, teluh, santet dan sebagainya. Sehingga rezeki Anda ini porak-poranda ya. Sampai dompet Anda ini kosong wis. Ini pernah saya alami juga ya, teman-teman Jumat Kliwon. Ya berusaha bagaimanapun ya ndak ada hasil ya, ndak bisa keluar dari kondisi seperti itu. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhluk halus ya, otam, sihir, teluh, santet tersebut sudah bersarang di dalam tubuh Anda. Yang namanya bersarang sudah beranak pinak ya, sudah mendominasi diri Anda, sehingga yang muncul di dalam pikiran Anda, sehingga yang muncul di dalam perasaan Anda, sehingga yang muncul di dalam tindakan Anda itu selalu kegagalan ya. Mau melakukan usaha ragu-ragu, mau melangkah was-was ya, akan muncul ketakutan-ketakutan itu teman-teman. Kalau kita ini terkena sihir, teluh, santet, dan yang pasti kita ini akan terus ya menjauhi yang namanya ibadah. Jadi kita ini akan malas ibadah. Kalau kita terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu pasti kita ini malas ibadah. Malas ibadah. Coba bayangkan ketika Anda ini malas ibadah, apa yang tidak numpuk energi negatif Anda. Lah kuncinya seseorang itu terkena sihir, teluh, santet, itu adalah membersihkan dirinya dari energi negatif ya, dari keberadaan makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya akibat orang lain yang menyuruh gitu. Anda terkena sihir, itu di dalam tubuh Anda itu ada makhluk halusnya. Makhluk halus ini kan energi ya, makhluk energi, bisa masuk keluar masuk kapan saja, dan itu akan memberikan bisikan-bisikan gaib ya, bisikan-bisikan negatif kepada kita, sehingga yang muncul adalah ketakutan-ketakutan gitu. Kita akan merasa ketakutan-ketakutan terus di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan Anda mau bekerja terus ragu-ragu, Anda mau buka usaha ragu-ragu, itu Anda akan alami gitu. Nah inilah berbahayanya seperti itu. Jadi teman-teman Jumat Kliwon ya, kalau Anda mengalami seperti itu, segera lakukan pembersihan diri. Nah ini mumpung bulan suci ya, mumpung bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau Anda yang muslim ya sebaiknya Anda puasa, itu wajib itu. Bukan sebaiknya, itu Anda diwajibkan. Puasa ini bisa mengurangi ya, bahkan bisa membersihkan sihir, teluh, santet yang ada di dalam diri Anda. Orang terkena sihir, teluh, santet itu tidak sadar ya. Tidak sadar, tapi pasti pelan-pelan jauh daripada Tuhan. Itu rumusnya seperti itu. Nah kalau kita bisa memahami itu ya, bahwasanya kita jauh dari Tuhan, maka kita ini akan berupaya untuk bisa kembali kepada Tuhan ya. Masalahnya orang yang terkena sihir, teluh, santet itu tidak sadar ya. Masalahnya ada di sana. Sampai teman-teman Jumat Kliwon ini sudah hancur lebur, itu biasanya akan muncul kesadarannya walaupun 1%. Loh kok gini ya keadaanku ya. Tanpa terasa Anda sudah berusaha, sudah bertahun-tahun, kenapa kok tidak ada perubahan? Kenapa kok sulit? Kenapa kok tidak bisa berubah? Kenapa kok rezeki saya mampet? Itu akan terjadi seperti itu. Ini saya alami juga seperti itu. Langkah yang saya lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mentobati segala perbuatan yang salah yang pernah kita lakukan. Tobat ya, tobat ini melepaskan beban yang ada di dalam diri kita. Nah, terus memperbaiki diri ya, ibadahnya diperbaiki, yang lama-lama tidak dikerjakan itu dilunasi ya. Caranya seperti itu. Lakukan puasa, lakukan wirid, zikir, ya, baca kitab suci. Terus Anda bisa aplikasikan di dalam kehidupan nyata, baik sesama orang, jangan mikir sihirnya lagi wis.
Jadi hari-hari Anda ini Anda gunakan untuk aktivitas yang sifatnya positif sampai Anda lupa bahwasanya Anda ini terkena sihir telur santet. Itu akan bisa melepaskan sihir telur santet itu. Tapi kalau Anda katakanlah masih berpikir kena sihir, mengeluh, depresi, stres dan sebagainya, maka sihir itu akan semakin kuat ya. Sihir telur santet tidak akan berhenti ya, manakala Anda ini belum meninggal dunia. Loh ya, sihir itu targetnya seperti itu. Makanya kalau Anda sudah sadar bahwasanya diri Anda ini kena sihir, maka berpikirlah bagaimana supaya saya ini bisa sembuh. Berpikirlah supaya saya ini bisa mendapatkan manfaat dari kejadian ini. Ya, nah, caranya sederhana. Berpikirlah seperti ini ya. Kalau saya berpikir seperti ini, mungkin bisa Anda tiru bahwasanya yang menimpa saya ini adalah bentuk petunjuk daripada Tuhan. Ya, supaya saya ini memperbaiki perilaku saya. Satu itu. Kedua, kita berterima kasih sama Tuhan. Dengan adanya sihir yang ada di dalam tubuh saya ini dihukum sama Tuhan. Supaya saya sadar bahwasanya saya salah. Nah, ketika Anda muncul kesadaran seperti itu, maka Anda akan bisa yang namanya nrimo ing pandum. Ya. Menerima sesuatu yang sudah terjadi. Yang mana sesuatu itu ya juga akibat dari ulah perbuatan kita. Nah, dari situ maka Anda akan bangkit, maka Anda akan berpikir bagaimana supaya saya ini lebih baik lagi daripada kondisi saya sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ketika Anda terkena sihir, berpikir positif, bertindak positif, maka pasti akan keluar gitu. Akan selesai masalah Anda. Tapi kalau Anda sebaliknya, ya, mikirin negatif, negatif, kuwabe negatif, ya ndak akan sembuh-sembuh. Anda ndak akan selesai masalah Anda. Apa ndak bahaya? Bahaya itu. Ya, nah, semoga ini bisa membangkitkan ya semangat teman-teman Jumat Kliwon ya dimanapun Anda berada. Kalau Anda terkena sihir telur santet dan sebagainya, rezeki Anda tertutup, berpikirlah positif. Ya, kenapa Tuhan ya, memberikan hukuman kepada saya? Kenapa sihir itu diizinkan Tuhan? Ya, untuk kena pada saya, berarti saya ini negatif. Nah, terus diperbaiki, mohon maaf sama Tuhan. Itu Anda lakukan, Anda akan sembuh. Ya, karena ketika Anda memiliki kesadaran diri bahwasanya Anda ini jelek, bahwasanya Anda ini banyak dosa, terus Anda tobat, Tuhan akan senang dengan diri Anda. Kalau sudah senang, tidak mungkin ya ada makhluk yang dibiarkan Tuhan ya untuk menyakiti kekasih Tuhan. Ya, rumusnya ada di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.